Namaste, selamat bertemu lagi dengan saya Noviana Kusumawardani atau sering dipanggil Bude Novi. Kita bertemu lagi di bulan Februari yang lumayan mendung kalau di Bali ya. Semoga teman-teman berbahagia, terbebas dari penderitaan. Nah, untuk bulan Februari ini saya sudah membuka 5 buah kartu yang mencerminkan elemen-elemen energi yang mungkin atau diprediksikan akan kita alami di bulan Februari. Jadi seperti ramalan BMKG ya, apa prediksinya. Nah, ini bukan sebuah ramalan karena ini sebuah pemetaan energi, karena kalau meramal seolah-olah saya melebihi Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, bagaimana prediksi energi di bulan Februari ini? Baik, kita mulai dari elemen tanah ya. Elemen tanah ini adalah elemen yang bersifat tangible atau sesuatu yang bersifat material atau sesuatu yang bisa kita pegang atau bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, di bulan Februari ini elemen tanahnya adalah The Ten Gabriel ya. Nah, ketika kartu ini keluar, ini teman-teman sedang harus memfokuskan pada tubuh ya, tubuh. Jadi tubuh tidak boleh terlalu lelah secara fisik ya. Nah, jadi fokus utama di bulan Februari ini adalah tubuh dibandingkan yang lain. Jadi kalau misalnya Anda sedang harus ada pekerjaan, ya Anda sedang harus mengatur supaya tubuhnya tidak terlalu lelah. Jadi kalau tubuhnya aduh aku kok capek ya, coba Anda istirahatkan karena aspek tubuh ini sedikit rapuh. Ini secara logika bisa dijelaskan karena mungkin ini sedang masuk musim pancaroba ya, banyak-banyak minum vitamin, kalau tidak perlu ya nggak usah keluar, apalagi di musim COVID ini ya. Nah, dengan kartu ini ya, sebenarnya ketika kartu ini keluar juga sebuah momentum yang bagus jika teman-teman bisa melakukan seperti review terhadap tubuh dan pekerjaan. Jadi ini waktunya di sektor pekerjaan Anda sedang harus membuat review. Sebentar, apakah ini pekerjaan yang masih saya senangi atau tidak? Atau misalnya saya punya isu dengan teman, dengan bos, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang sedang harus kalau komputer kayak sedang dibongkar ya, di defrag. Jadi fokus pada review yang bersifat apakah ini pekerjaannya terlalu berat sehingga saya harus mengorbankan tubuh. Jadi kalau jawabannya iya, Anda harus mulai membuat review lagi terhadap pekerjaan, atur waktunya atau seperti apa. Dan ini memang momentum yang bagus juga jika Anda juga ingin membuat atau membetulkan rumah, atau memperbaiki rumah, menjual rumah, membeli rumah. Jadi sesuatu yang hubungannya dengan rumah ya. Ini di bulan Februari ini momentumnya. Kalau Anda mau renovasi, mulainya di bulan Februari sangat bagus ya. Nah, tetapi memang bulan Februari ini fokus utama Anda harus pada tubuh. Jadi kalau bisa ambil cuti sejenak 2 hari, 3 hari, atau misalnya Sabtu Minggu benar-benar yang pampering ya. Jadi misalnya pergi ke spa, pijet, atau sekedar istirahat. Jadi harus banyak cukup tidur ya, intinya itu. Jadi faktor tubuh ini menjadi faktor yang penting ya di bulan Februari ini. Nah, kemudian kita masuk ke elemen air. Elemen air ini adalah elemen emosi. Di sini kartunya adalah King of Gabriel. Ya, King of Gabriel ini jadi intinya
menulis stimulus yang memicu drama-drama di emosi. Jadi emosinya akan banyak dicoba, kesabarannya sedang banyak dicoba. Ya, jadi ketika ada sesuatu terjadi, jangan reaktif secara emosional. Ya, jadi kalau mau marah coba hitung dulu sampai 10. Ya, atau kesal hitung dulu, karena bisa jadi mungkin permasalahan itu memang membuat kesal. Mungkin sebenarnya kesalnya mungkin hanya 20, tapi Anda akan merasakan atau seolah-olah masalah ini harus dikesalkan berjumlah 200 misalnya. Ya, jadi ini memang sesuatu yang memang harus diwaspadai secara emosi. Jadi ini tantangannya di situ di bulan Februari. Tetapi sisi baiknya adalah ini momen atau waktu yang bagus untuk Anda berkoneksi dengan teman-teman lama, atau mungkin dengan membuat reuni begitu. Jadi koneksi-koneksi secara batin adalah momentumnya bagus. Jadi kalau Anda ingin menyelesaikan konflik-konflik secara emosional, ini momentum yang bagus untuk menyelesaikannya adalah di bulan Februari ini, khususnya sesudah minggu kedua, minggu ketiga, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke elemen api. Jadi di elemen api ini lebih kepada elemen energi. Jadi bagaimana energi Anda secara overall di bulan Februari, ya, atau bagaimana energi bulan Februari ini sebaiknya untuk apa, ya. Jadi yang keluar adalah Five of Michael, ya. Ya, Five of Michael ini satu kartu yang sebenarnya bagus untuk merilis sesuatu yang mengganjal. Ya, jadi makanya sebenarnya seperti tadi saya bilang, kalau ada isu-isu yang dengan teman lama, kolega lama, ini bagus untuk diselesaikan. Karena ketika kartu Five of Michael ini keluar, ini adalah energi yang bagus juga untuk Anda melakukan pendekatan-pendekatan, baik pendekatan personal, misalnya sedang naksir nih, ngejak makan, ngejak apa, atau sedang pekerjaan, misalnya Anda melakukan presentasi, perkara presentasinya diterima atau enggak tidak masalah. Tapi kalau Anda, khususnya Anda teman-teman yang di bagian sales dan marketing, ini tahun yang bagus untuk membuat kredensial. Bukan tahun, bulan yang bagus untuk melakukan kredensial. Jadi bikin presentasi, ngirim proposal, atau menelpon, hai apa kabar, saya punya dagangan ini loh, seperti itu. Jadi ini bagus, energinya dipakai untuk itu. Ya, jangan dipakai untuk misalnya untuk marah, untuk apa. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin kesal, pakailah energi ini untuk pendekatan. Jadi ini memang kasarannya bulan Februari adalah energi yang baik untuk PDKT. Jadi untuk approaching, ya, mengapproach, karena pesan dari kartunya considering taking a more uplifting approach. Jadi ini sesuatu yang ada sesuatu yang menggembirakan Anda, jangan takut untuk mengapproachnya. Jadi atau ini ada contoh sederhana buat mas-mas ini misalnya, jangan takut ditolak, ya. Atau mungkin buat mbak-mbak, ya jangan takut memberi tanda bahwa Anda menyukai misalnya. Tidak harus nembak dulu misalnya Anda malu, ya. Tapi paling tidak Anda harus memberi sinyal untuk terbuka kepada sesuatu yang Anda sukai. Jadi ini energi apinya diarahkan untuk seperti itu. Nah, kita masuk energi udara. Jadi energi udara ini lebih kepada bagaimana intelektual Anda atau kognitif Anda harus dipakai. Jadi kalimat pertamanya dari kartu adalah follow your passion. Jadi otak Anda, pikiran Anda sebaiknya dipakai untuk belajar atau passion. Misalnya Anda seperti saya senang membuat minyak
pijat gitu ya. Saya sudah membuat Jamse Oil. Tapi kemudian pikiran saya, oke, saya pakai bagaimana Jamse Oil ini bisa lebih baik. Misalnya kemarin saya tambahin bunga kenanga misalnya, atau saya tambahin biji gandapura. Jadi sesuatu inovasi. Jadi otaknya tolong dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan passion. Jadi jangan dipakai untuk memikirkan, misalnya Anda memikirkan apakah COVID ini real atau tidak, atau apakah vaksinnya berbahaya. Itu sesuatu yang sayang gitu loh, otak dipakai untuk seperti itu. Atau Anda memikirkan misalnya masih seperti waktu Pilpres kemarin, pasangan ini masih membela, pokoknya yang nggak perlu. Jadi pakailah untuk passion Anda. Karena apa? Karena jika momentum ini dipakai dengan benar, ini ibarat Anda menanam bibit pohon ya, yang mungkin 5-6 bulan lagi Anda bisa memetik hasil dari passion Anda. Misalnya otak Anda dipakai untuk belajar bahasa Korea, misalnya untuk mbak-mbak yang belum punya pacar. Siapa tahu nanti 6 bulan kemudian Anda mendapat koneksi di Tinder yang dari Korea, jadi dengan opa-opa itu, jadi Anda bisa lebih bisa punya koneksi. Atau otak Anda dipakai untuk passion Anda, misalnya membuat kue. Nah, siapa tahu di 6 bulan mendatang Anda jadi pembuat kue dan kue Anda laris. Nah, ini jadi jangan salah pakai otaknya. Jadi tolong dipakai untuk sesuatu yang berhubungan dengan passion ya, dengan challenge dalam bentuk positif ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan apakah vaksin ini bekerja atau tidak, karena toh sudah ada riset-risetnya. Atau misalnya amit-amit cabang bayi, misalnya ada yang sedikit bermasalah, toh kita sudah diajarkan sejak kecil tentang konsep takdir dan karma. Mungkin memang harus seperti itu. Jadi ini sesuatu yang istilahnya jangan wasting of thinking. Jadi pikirannya jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi follow your passion itu. Nah, yang paling penting sebenarnya bagaimana jiwa kita, yaitu elemen ether atau elemen angkasa, harus kita arahkan di bulan Februari ini, yaitu kalimat pertamanya insight that come from quiet meditation. Jadi keheningan batin, kejernihan batin, kedamaian sedang harus kita fokuskan di bulan Februari ini. Jadi ini ada hubungannya dengan tadi, dengan kognitif ya, dengan pedang, bahwa elemen pedang ini kan saya tadi mengatakan bahwa jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak penting ya. Karena misalnya Anda memikirkan tentang vaksin ini mungkin konspirasi lah, atau itu kan mempengaruhi kedamaian batin Anda, karena Anda menjadi cemas ya, Anda menjadi cemas. Atau misalnya Anda kebetulan sedang agak turun dagangannya, atau mungkin sedang harus dipotong 34. Jadi terus Anda memikirkan begitu cemas, padahal seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama ya. Jadi kita syukuri saja. Jadi kita harus memfokuskan pada batin kita, pada level meditasi. Meditasi tidak harus melakukan, Anda harus berdiam 1-2 jam diam saja nggak ngapa-ngapain, enggak. Tapi misalnya ada hubungannya tadi untuk belajar spiritnya tadi, untuk belajar sesuatu yang passion, sehingga batinnya tenang. Kalau Anda membuat kue dengan gembira, itu kan batinnya tenang ya. Dan dari batin yang tenang itu akan berefek ke banyak hal ya, ke banyak hal. Jadi kalau Anda memang sedang tidak tahu mau ngapain, dan daripada kalau melek malah makin pundet, cobalah untuk tidur. Tidak apa-apa, tidur rest. Jadi seperti stresnya dirilis ya dari batin itu. Syukur-syukur kemudian Anda belajar self healing, atau mungkin belajar pengampunan, atau apa. Yang penting di bulan Februari ini batinnya
kita harus belajar quiet. Jadi kalau orang Jawa ada istilahnya, yaitu kita tidak boleh kemerungsung. Ya, yang yang panik, yang apa, karena semuanya sudah falls into places. Jadi itu pesan dari alam semesta untuk bulan Februari ini, ya. Dan saya memakai kartu The Archangel Power Tarot Card. Jadi Archangel itu artinya malaikat-malaikat utama, ya, di tradisi Samawi. Jadi makanya mengenal yang namanya Rafael, Mikael, Gabriel, atau yang lain, ya, yang namanya malaikat utama. Tapi ini bukan berarti terus saya memakai energinya mereka, tapi maksud saya kartu ini merepresentasikan energi-energi beliau. Jadi demikian untuk forecast bulan ini, ya. Semoga bulan ini dijalanin dengan gembira, riang, dan selalu tetap optimis. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Namaste, semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan. Bye-bye.